memang akan menderita penganiayaan di dunia ini. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus memang akan menderita penganiayaan di dunia ini. Haleluya. Shalom saudara-saudara. Khotbah saya sebagai penuntun untuk kita semua. Yesus Raja Shalom. Yesus dia adalah Raja Damai. Terambil dari bahan bacaan kita Yesaya 9 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Inilah nubuatan Tuhan Yesus dalam perjanjian lama yang menjadi bahan bagi kita bahwa Yesuslah Raja Damai. Apa poin yang dibahas? Pertama, Yesus Raja Damai membuktikan bahwa ia memiliki damai lebih dari siapapun dalam ukuran yang tak terbatas. Karena dia yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Damai yang ia berikan tidak sama dengan yang lain. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalau orang sudah merasa sebagai orang Kristen, itu akan lebih damai daripada orang yang belum mengenal Yesus Kristus atau hanya menyebut Yesus Kristus tapi debat sosial media saja, debat di WA, di Facebook, atau hanya perdebatan saja, maka dia tidak mengalami damai sejahtera itu. Selanjutnya, hanya dalam Dia kita temukan damai yang sejati. Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Artinya hidup di dunia yang sementara ini memang akan terjadi sebuah kematian. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus memang akan menderita penganiayaan di dunia ini. Tetapi dengan berada dalam Yesus Kristus, kita akan menjadi orang yang penuh sukacita surgawi. Bagaimana Paulus menderita di dalam penjara, di penjara berkali-kali, tetapi dia tetap berjuang luar biasa membawa hidupnya di dalam Yesus Kristus. Jadi penganiayaan tidak menyurutkan ataupun membuat orang kapok menjadi pengikut Yesus Kristus. Sama ada yang saya alami, kalau saudara belum alami. Saya alami bahwa di dalam penjara saya tetap melayani. Bahkan banyak mereka yang terima Yesus selama dalam penjara. Kelahirannya mewarnai dunia dan malaikat memberitakan perihal damai sejahtera di bumi karena ia Raja Damai. Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi kalau kita berkenan kepada Tuhan, maka damai sejahtera itu terjadi atas bumi. Kemudian hanya Yesus yang mengundang orang untuk datang kepadanya, semuanya untuk mendapatkan kelegaan
dan damai sejahtera. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hanya Yesus yang memberikan kalimat semacam ini. Kalau datang kepada Dia, saya sudah buktikan, saudara-saudara, saya sudah bersaksi berulang kali dalam media, channel-channel saya, ataupun dalam khutbah-khutbah saya, bahwa Yesus memang Raja Damai. Pembahasan saya yang kedua, Yesus Raja Damai karena Ia pembawa damai. Kenapa? Ia memperdamaikan Allah dan manusia. Artinya, begitu kita yakin dan percaya kepada Yesus Juru Selamat, oh, ternyata Dia memperdamaikan Allah dengan kita. Karena tidak ada manusia yang mampu berdamai dengan Allah tanpa Yesus Kristus. 2 Korintus 5 ayat 18-19, demikian dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah memperdamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami di sini semua penginjil, seluruh penginjil adalah pembawa damai yang melakukan pengajaran agar setiap orang berdamai dengan Allah, berdamai dengan Kristus. Dialah pembawa damai itu. Akan beda, saudara-saudara, beda jauh orang yang percaya kepada Yesus dengan yang tidak.